semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dr. Usyono ML selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Hai, perkenalkan nama saya Aditya Putri Dinanti dengan NIM 0801242131. Saya dari IKM 4. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang paragraf. Paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki gagasan utama. Paragraf juga disebut dengan alinea. Paragraf memiliki beberapa fungsi, yaitu menandai mulainya topik yang baru, memisahkan antara gagasan-gagasan utama dengan yang lainnya, memudahkan pembaca dalam memahami bacaannya. Adapun beberapa ciri dari paragraf, yaitu memiliki kesatuan, paduan, ketuntasan, dan keruntutan, sudut pandang yang tidak berubah-ubah, dan kalimat-kalimatnya tersusun secara jelas dan tersistematis. Nah, paragraf juga memiliki beberapa jenis. Beberapa di antaranya adalah, pertama, paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang menceritakan peristiwa secara kronologis. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembacanya. Lalu yang ketiga ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan menginformasikan sesuatu sehingga pembaca dapat memperluas pengetahuannya. Lalu yang keempat ada paragraf persuasi, yaitu paragraf yang berisi ayat. Paragraf memiliki beberapa elemen utama, yaitu yang pertama ada topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama adalah ide utama yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Lalu yang kedua ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Contoh kalimat utama adalah Gunung Merapi adalah salah satu gunung berapi yang teraktif di Indonesia. Lalu ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang bertujuan untuk mengembangkan atau mempertegas gagasan utama. Contohnya nih, jika di kalimat utama tadi, contoh kalimatnya adalah Gunung Merapi adalah salah satu gunung api yang teraktif di Indonesia, maka di kalimat penjelas inilah lebih dikembangkan lagi menjadi Gunung Merapi yang terletak di Magelang, Jawa Timur, karena termasuk gunung api yang aktif. Nah, sewaktu-waktu Gunung Merapi ini bisa meletus dan letusan Merapi yang paling hebat terjadi pada tahun 2010 yang memakan sekitar 330 jiwa korban. Lalu ada yang keempat adalah kata sambung atau kata penghubung. Syarat pembentukan paragraf. Yang pertama ada kesatuan, kepaduan, dan koherensi dan kelengkapan. Setelah saya jelaskan tentang apa itu paragraf dan aspek-aspek pentingnya, pasti teman-teman merasa ternyata dalam penulisan atau pembuatan paragraf ini sangatlah mudah. Tapi ternyata masih banyak penulis yang mengabaikan betapa pentingnya menggunakan paragraf yang baik dalam penulisan mereka. Mereka seringkali terlalu fokus akan jumlah kata tanpa peduli akan struktur yang logistik atau tidak. Padahal, jika kamu ingin menyampaikan pesan dengan jelas dan efisien, maka penyusunan paragraf yang tepat sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu,